Selamat siang, Bro Tim dan Bro Kakak. Yes. Perkenalkan, saya Adit dari Beringin, Kabupaten Semarang. Sorry, siapa namanya? Adit, Bro A, Tim. Adit. Adi, Adit. Ade, Adit. Ya, Adik. Oke, Adik. ya Adit. Saya mau konsultasi tentang personal finance sama bisnis saya, Bro Tim Boleh. dan Bro Kakak. Yes. Untuk portofolio pribadi itu Kamu cash gambarin ada bisnisnya dulu. Kamu gini, Ya, bisnis dulu bisnisnya ya. apa? Baru Laba investasi. bersihnya berapa? Pengeluaran kamu pribadi, Siap. laba bersih itu udah bersih dari bisnis ya. Ya. Pengeluaran pribadi kamu berapa? Baru masalah keuangan kamu. Oke. Siap, Bro Tim. Bisnis saya itu reseller ISP, jadi lebih ke WiFi gitu, Bro Tim. Reseller apa, sorry? ISP. Sell ISP, Oke. kayak RTR Winet gitu, Bro Tim. Oke. Nah, untuk revenue-nya itu 60 juta per bulan. Terus HPP-nya kita beli bandwidth ISP itu sekitar 12 juta. Oke. Terus OPEX-nya itu sekitar 20 juta. Ya. Sama aku mesti nyebutnya itu kayak gaji yang ku ambil sendiri gitu berarti. Itu 20. Oke, gaji pribadi 20 ya. Ya, Sisanya jadi working capital berarti. iya betul. Oke. Nah, permasalahannya itu kan ini usaha kan padat modal berarti. Ya. Jadi harus cari efisiennya sama terus ngembangin terus ekspansi terus. HPP-nya itu kamu beli dari mana jadinya? Dari PT Lintas Data Prima. Ya PT di Jogja. Apa kamu suaranya nggak jelas? Suaranya nggak jelas. Saya nggak kedengeran dari tadi. Oh, oke. HPP itu beli bandwidth internet dari buah PT di Jogja. Oh, kamu jualan internet service provider. Ya, ISP. Iya betul, resellernya. Oh, oke. Terus? Nah, yang jadi kendala itu kan padat modal terus harus efisien kan untuk capital allocation-nya sama kayak video kemarin. Ya. Nah, untuk yang aku rasa itu untuk gaji yang aku ambil itu bisa diefisienkan untuk reinvestasi di bisnis lagi. Ya. Sebenarnya itu kalau dari 20, 10-nya itu aku kasih ke ibu bapak buat makan sehari-hari gitu berarti. Ya. Itu dari gaji pribadi ya? Ya betul. Terus kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya 5 juta cukup. Oke. Nah, dari 20 itu berarti kan total 15, 5-nya tuh aku investasikan ke BBRI kemarin. Oke. Nah, terus sama ini berarti kan untuk pengembangan biasanya saya pakai kayak DC dan PayLater itu buat buffer gitu berarti, buat pembelian barang. Oke. Nah, menurut Tim itu apa yang bisa efisienkan terus apa yang bisa aku perbaiki lagi dari capital allocation ku gitu. Oke, kamu kan berat di HPP berarti kan? Ya betul berarti ini. Nah, kamu berat di HPP, OPEX kamu ada bisa lebih besar dari itu. Apa aja yang kamu lakukan di OPEX itu? Lebih ke kayak branding terus marketing dan beli-beli alat sih berarti. Oke. Ini kita ngomong by accounting dulu ya. Kamu melakukan kesalahan Oke, di siap. mana kalau gaji kamu 20 juta, 5 juta itu kamu investasi di lain, sedangkan kamu untuk HPP aja kamu pakai hutang kan ibarat, kamu pakai liabilitas kan? Iya yang Kenapa nggak kamu per jadi tariknya bulannya. 15 juta? 5 juta kebutuhan kamu, 10 juta itu kebutuhan orang tua, 5 juta itu masih dipakai working capital lagi. Oke, siap. Berarti ini 20 aku jadi 15 aja gitu. Iya, semua yang kamu punya investasi kamu likuidasi, kamu jual, masukin working capital perusahaan kamu di PT dulu aja. Sebagai Oke, cash to siap. cash equivalent. Oke, siap berarti.
Ada caranya nggak buat lebih efisiensi di HPP-nya? Ada, kan saya juga bisa jadi sales untuk PT saya itu kan, Tim. Ya, Jadi nanti ada bisnis perlu internet, jadi saya bisa marketing ini ke bisnis tersebut untuk ambil internet dari PT saya itu. oke. Ini gambaran itu kan gini. Kamu jualan sesuatu yang HPP-nya sebenarnya susah untuk berubah ya. Oke. Jadi Ya betul. HPP kamu nggak bisa berubah, ya kan? Kamu jualan ISP kan. Nah, satu yang kamu perlu lakukan adalah tadi, ketik gaji kamu turunin jadi 15 juta. Sisanya itu jadi working capital. Ya. Oke. Dua, kamu punya investment kan? Yang tadi di BRI. Itu likuidasi. Ya, nggak Taruh perlu sini. invest ya. Oke. Tiga, yang kamu harus lakukan adalah, kamu tadi bilang kamu bisa marketing kan? Increase top Ya line. betul. Oke. Jadi basically bisnis kamu ini, bottleneck tiga ini. Kalau kamu beresin itu, kamu bisa naikin dari 60 juta jadi 80 juta jadi 100 juta. Tapi HPP memang harusnya di bisnis kamu tadi. Kamu efisiensi sama segimanapun emang tetap akan keluar duitnya segitu, ngerti nggak? Ya. Jadi betul. kamu nggak bisa tekan cost-nya. Yang kamu bisa gedein adalah apa? Gedein top line. Oke? Oke, siap. Kamu harus lakukan semuanya untuk bisa gedein top line. Nah, mostly customer kamu, acquisition channel-nya dari mana aja? Kalau saya kan di desa di Kecamatan Beringin itu lebih efisien itu by mulut ke mulut gitu, Tim. Oke. Mulut ke mulut kamu punya semua database dari nomor telepon dan leads yang kamu punya. Total leads kamu berapa? Nah itu masih saya pelajarin, Tim. Masih Oke. saya rapikan dulu. Ini baru bulan pertama mulai rapi. Hitung dulu, kamu punya leads tuh berapa? Berapa? Kamu kalau nggak bisa jawab ini, kamu nggak punya bisnis. Ya. Oke? Kamu harus tahu marketing tuh flow-nya seperti apa. Kamu cara acquisition channel kamu dari mana aja. Kalau kamu bilang mulut ke mulut, leads yang kamu punya berapa? Database customer yang kamu punya berapa? Cara follow up-nya gimana? Sales-nya gimana? Oke? Closing-nya gimana? Kamu masih banyak nih PR-nya dari segi atasnya nih. Jangan dipikirin ini dulu deh. Ya. Ini yang kamu harus lakuin dulu nih. List berapa? Sales closing-nya berapa? Database-nya mana? Oke. Jadi tiga ini yang kamu bisa lakuin hari ini ya. Kamu bisa likuidasi langsung, kamu balikin working capital, gaji bisa kamu turunin. Ngerti nggak? Ini hari ini. Beresin. Yang kedua kamu kerjain ini. Leads-nya kamu berapa, sales-nya berapa, closing berapa, customer kamu seperti apa, avatarnya seperti apa, target marketnya seperti apa. Di desa kamu itu total addressable market yang belum punya ISP itu berapa, kamu bisa provide ke siapa, berapa, dan kapan. Nice. Ngerti? Oke, siap. Oke, terjawab ya? Siap. Jadi ya Oke, fokus terjawab aja ya tadi. ke Ya. bisnisnya, karena memang bisnisnya ya itu tadi HPP-nya susah ya. Ya, Biasanya infrastruktur bisnis memang begitu, Bro. Betul. Jadi yang kamu tekanin ya sebenarnya harus ngejar leads lebih banyak supaya volume penjualan lebih tinggi. Ya. Karena kan kalau di sini margin kecil ya bisa di offset dapat return-nya lebih banyak ya dengan volumenya tambah Setuju. banyak yang dijual. Plus ya Setuju. jangan invest dulu 5 juta sebulan ke BRI itu kayaknya nggak terlalu beneficial juga ya in the Ya. long run. Kecuali ya kamu reinvestasi ke bisnis ya. Mending budgetnya 5 juta Betul. buat kayak kamu rearrange ya marketing channel yang lain. Itu pasti akan ROI-nya lebih tinggi daripada Yes. buat beli BRI. Betul.